Lingkungan menjadi hal terbesar penyebab kondisi tubuh kita. Lingkungan yang baik akan berdampak baik bagi tubuh kita. Loh, kok ada sampah? Ya, wow, ternyata banyak. Nah, ternyata ini salah satu penyebab dari penyakit lingkungan itu sendiri. Lalu sebenarnya penyakit lingkungan itu seperti apa ya? Penyakit lingkungan adalah suatu kondisi patologis yang berupa kelainan fungsi atau morfologi suatu organ tubuh yang disebabkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatunya yang ada di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Lingkungan seperti ini nih yang rentan akan penyakit lingkungan. Lalu yang berikutnya ada faktor penunjang munculnya PBL. Yang pertama ada ketersediaan dan akses terhadap air yang aman. Yang kedua ada akses sanitasi dasar yang layak. Yang ketiga ada penanganan sampah dan limbah. Yang ketiga ada faktor penyakit, dan yang terakhir ada perilaku masyarakat. Lalu yang berikutnya ada faktor penyebab penyakit berbasis lingkungan. Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar dalam epidemiologi yang menggambarkan hubungan antara tiga faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Yang pertama ada agent, yang kedua ada environment, yang ketiga ada host. Jadi, trias epidemiologi ini, jika salah satunya mengalami kemiringan, maka akan timbul suatu penyakit. Dan yang pastinya lingkungan menjadi lebih sehat. Oke, kita lanjut ke bagian jenis penyakit lingkungan. Nah, jenis penyakit lingkungan ini ada 3 penyebab. Yang pertama ada yang disebabkan oleh virus, kemudian ada yang disebabkan oleh hewan, dan yang terakhir yang disebabkan oleh vektor nyamuk. Nah, pada bagian ini kita akan membahas yang disebabkan oleh virus terlebih dahulu. Di sini kita lihat gambar yang pertama merupakan penyakit ISPA. Jadi, ISPA ini merupakan singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Nah, istilah ISPA ini diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu Acute Respiratory Infection atau ARI. Nah, penyakit infeksi akut ini akan menyerang salah satu bagian dan atau lebih dari saluran nafas, mulai dari hidung atau saluran atas hingga alveoli atau saluran bawah. Nah, penyakit ISPA merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak-anak karena sistem pertahanan tubuh anak sendiri masih rendah. Kemudian, penyakit ISPA dapat ditularkan melalui bersin dan udara pernafasan yang mengandung kuman yang terhirup oleh orang sehat ke saluran pernafasannya. Umumnya, penyakit ISPA menular secara langsung dari seorang penderita kepada orang lain melalui media udara. Adapun faktor risiko lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap penyakit ISPA antara lain yakni rumah, kebatasan hunian, status sosioekonomi, kebiasaan merokok, dan polusi udara. Gambar kedua yakni TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis tipe humanus. Sumber penularan dari penyakit tuberkulosis ini yakni ketika penderita TB paru BTA positif, pada waktu mereka bersin ataupun batuk, penderita akan menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Kuman dari TB paru tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya. Nah, adapun faktor risiko lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap penyakit TBC ini, diantaranya yakni kepadatan penghuni rumah, kelembapan rumah, ventilasi, pencahayaan sinar matahari, lantai rumah, dan juga dinding rumah. Pada gambar yang ketiga, yakni ada diare. Diare sendiri menurut WHO merupakan penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja yang lembek sampai mencair, yang memungkinkan dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Faktor lingkungan yang menjadi pemicu terjadinya penyakit diare ini yakni sarana air bersih dan juga pembuangan tinja. Kedua faktor ini akan berinteraksi bersama dengan perilaku manusia. Melalui makanan dan minuman, maka dapat menimbulkan kejadian penyakit diare. Gambar selanjutnya merupakan penyakit polio. Jadi, polio merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem syaraf dan bisa membuat penderitanya mengalami kelumpuhan. Nah, virus penyebab penyakit ini biasanya terdapat di lingkungan yang memiliki sistem sanitasi buruk. Gambar selanjutnya yakni penyakit campak. Jadi, penyakit campak ini biasanya disebabkan oleh infeksi dari virus morbillivirus dari famili Paramesovirus. Nah, jadi virus ini tuh menginfeksi saluran pernafasan terlebih dahulu, lalu kemudian dia dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Adapun faktor resiko dari penyakit campak yakni bayi di bawah usia 12 bulan yang tidak diimunisasi campak, anak yang tinggal di daerah padat penduduk, dan kekurangan vitamin A.
Terakhir di sini ada kecacingan. Kecacingan merupakan sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Nah, gejala dari kecacingan ini antara lain sakit perut, diare, mual, dan muntah, tidak nafsu makan, hingga penurunan berat badan. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi kecacingan antara lain sarana pembuangan tinja, kondisi lantai rumah, sarana air bersih, sarana pembuangan sampah, saluran pembuangan air limbah atau SPAL, udara, temperatur, cahaya, angin, debu, dan juga kelembapan tanah yang bergantung pada curah hujan. Bagian selanjutnya yakni jenis penyakit lingkungan yang disebabkan oleh vektor nyamuk. Gambar pertama yakni ada DBD. DBD sendiri merupakan singkatan dari demam berdarah dengue. DBD adalah penyakit menular akibat virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk Aedes aegypti ini biasanya terdapat di air yang menggenang yang bersih. Ketika satu orang terkena DBD, nyamuknya akan berkembang, kemudian menggigit orang-orang dan terjadilah penularan secara tidak langsung. Gambar selanjutnya yakni cikungunya. Cikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus cikungunya. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban yang tinggi dapat mempengaruhi perkembangan nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus. Selain itu, faktor lingkungan seperti kepadatan penduduk, sanitasi lingkungan buruk, dan adanya genangan air dapat mempengaruhi penyakit ini. Gambar yang terakhir yakni penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Faktor lingkungan pada penyakit malaria ini sama seperti penyakit cikungunya. Selanjutnya kita beralih ke jenis penyakit lingkungan yang disebabkan oleh binatang. Di gambar yang pertama yakni ada flu burung. Nah, jadi flu burung ini merupakan salah satu jenis infeksi virus yang umumnya ditemukan pada unggas. Namun, virus yang menyebabkan flu burung dapat bermutasi dan menyebar ke manusia loh. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi flu burung antara lain yang pertama, kontak dengan unggas yang sudah terinfeksi, entah unggas yang masih hidup atau yang sudah mati. Yang kedua, terkontaminasi kotoran unggas, kontak dengan debu dari kotoran unggas yang sakit, yang terakhir tidak menjaga kebersihan. Gambar selanjutnya yakni ada penyakit sampar. Jadi, penyakit sampar adalah penyakit yang menular disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini biasanya menyebar melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Adapun faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit sampar ini, diantaranya yakni sanitasi lingkungan yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kebersihan yang kurang. Gambar yang ketiga ada penyakit antraks. Jadi penyakit antraks adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penyebab dari penyakit antraks ini adalah spora bakteri Bacillus anthracis yang aktif. Spora hanya menjadi racun dan menyebar ke seluruh tubuh saat berkontak dengan binatang dan manusia. Adapun faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit antraks ini, diantaranya kondisi lingkungan yang lembab, kepadatan populasi ternak, dan kondisi sanitasi yang buruk. Selanjutnya, pencegahan terhadap penyakit berbasis lingkungan. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi salah satu upaya dalam mencegah infeksi penyakit berbasis lingkungan. Upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan dapat dilakukan dengan 10 indikator dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PBHS. Perilaku hidup bersih dan sehat ini dapat diterapkan di lingkungan, rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat-tempat umum. 10 indikator PBHS yang dapat mencegah penyakit lingkungan. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Keempat, menggunakan air bersih. Kelima, mencuci tangan dan dengan sabun dan air mengalir. Keenam, ketersediaan jamban sehat. Ketujuh, memberatas jentik di rumah. Kedelapan, makan sayur dan buah setiap hari. Yang kesembilan, tidak merokok di dalam rumah. Dan yang terakhir yakni melakukan aktivitas fisik setiap hari.